Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wahda islamiyya Manokwari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keburukan jiwa-jiwa kita, keburukan nafsu-nafsu kita. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita sengaja dan tidak kita sengaja dari kesalahan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua kita uswatun hasanah, yang mana beliau telah mencontohkan kepada kita jalan-jalan menuju kebaikan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan keburukan yang mana kita harus berhati-hati terhadapnya dan menghindarinya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jatuh kepada keburukan-keburukan tersebut. Ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah surah di dalam Al-Qur'an yang memiliki fadilah, keutamaan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ati falahu nurun ila jum'atain atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumat, baginya cahaya sampai di antara dua Jumat berikutnya. Baginya cahaya di antara dua Jumat. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafizah 10 ayat min awail surah al-kahfi bara'atun minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah al-kahfi, maka itu merupakan bara'atun minad dajjal, pembebas dari Dajjal. Dajjal di sini adalah pembohong, pendusta, dan yang memalingkan manusia dari kebenaran. Betapa banyak hal-hal yang dianggap oleh orang banyak, oleh masyarakat sebuah kebaikan, padahal itu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yazubillah. Betapa banyak orang yang berbicara tentang kebaikan, padahal mereka hanya menginginkan keburukan. Mereka berbicara untuk agama, padahal untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok mereka, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dajjal, minad dajjajil. Dajjal dari dajjal yang kecil sebelum dajjal yang besar pada hari kiamat, yang fitnahnya sangat besar. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi diutus oleh Nabi, tidaklah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengingatkan umatnya tentang dajjal tersebut, tentang fitnahnya, tentang kebohongannya, yang mana mereka datang dengan membawa surga padahal itu merupakan neraka, dan mereka datang membawa neraka padahal itu merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang datang menawarkan kebaikan padahal menurut mereka padahal itu merupakan keburukan. Jadi standar kita dalam menetapkan kebaikan dan keburukan adalah kitabullah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an, maka itu yang kita halalkan, dan apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, maka itulah yang kita haramkan. Karena itu merupakan ukuran kita, pegangan kita, standar kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bolehkan, maka kita bolehkan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang, maka kita melarangnya. Jemaah sekalian, para pendengar sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan berfirman tentang sifat orang-orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nut'imukum illa liwajhillah." Yaitu orang-orang yang memberi makan di saat terjadinya kesulitan, kelaparan, yang mana mereka memberikan itu kepada orang-orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala miskina. Kemudian orang-orang yang asir, orang-orang yang ditawan, ma nut'imukum illa liwajhillah. Kami tidak memberikan kalian makanan, kami tidak memberikan kalian bantuan kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang beriman itu penuh dengan keikhlasan. Mereka tidak menginginkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal, memperbanyak amal, ternyata amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Amalan-amalan itu hanya untuk riya. Riya ini adalah ingin dilihat, ra'a yara, ingin dilihat oleh pandangan mata manusia. Sum'ah, hanya ingin didengar oleh sama' pendengaran manusia, dipuji oleh manusia, didengarkan kebaikan-kebaikannya. Padahal hal tersebut wayazubillah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang merupakan penyakit hati, menyebabkan amalan kita tertolak, itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita senantiasa memperbaiki amalan-amalan kita agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian melaksanakan amalan tersebut dengan ikhlas liwajhillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaannya dan mematikan kita di atas agamanya dalam keadaan baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menginjakkan kaki-kaki kita di surganya kelak insyaallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.